Hai semuanya, kita balik lagi ke channel aku Indri WS. Kali ini aku bikin segmen Q&A di mana aku akan jawab pertanyaan teman-teman yang nggak mungkin aku jawab di kolom komen YouTube, video YouTube aku. Mohon diingat, jawaban ini adalah opini dari aku berdasarkan pengalaman, pengamatan pribadi teman-teman aku, klien-klien reading aku, komunitas. Jadi for fun, kalau benar atau salahnya itu bisa kalian saring sendiri, bisa kalian cocokin sendiri. Di sini aku bacain beberapa pertanyaan. Aku nggak bisa jawab semuanya, cuma beberapa yang aku ambil. Ada di sini dari Ella. Ella nanya, kalau Ella lagi ada di fase letting go yang super painful proses ya Mbak, susahnya menggerus ego dan mencapai unconditional love. Adakah tips dari Mbak Indri? Tipsnya kalau aku bilang, di sini kamu harus terima dulu keadaan kamu, situasi kamu. Jadi aku nggak tahu nih yang kamu letting go ini apaan, orang, seseorang, atau situasinya. Kamu harus terima dulu apa yang sudah terjadi sama kamu. Terima dulu kenapa harus bertemu dia. Kalau itu memang seseorang, kamu harus terima dulu. Dan kamu mulai belajar memaafkan. Memaafkan semuanya, memaafkan situasinya, memaafkan orangnya, sampai sekecil-kecilnya perbuatan si orangnya. Dan kamu juga harus memaafkan diri kamu sendiri. Itu aja yang kamu harus proses. Gak usah dipikirin sakit hatinya, karena sakit hati itu pasti pelajaran buat kamu. Karena mungkin kamu berekspektasi tinggi, menaruh harapan di situasi kamu atau di orang itu sangat-sangat tinggi. Dan ketika harapan itu gak terwujud, kamu jadi sakit hati. Jadi kamu terima dulu. Kamu terima dulu situasinya, kamu terima dulu keadaannya. Baru kamu bisa pelan-pelan belajar memaafkan. Belajar memaafkan itu bukan untuk, aku ulang lagi, belajar memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri. Pertanyaan kedua dari Lydia. Kak, kalau mempunyai pasangan yang karmik itu nggak bisa pisah ya seumur hidup. Lanjut dalam satu hubungan itu, lanjut atau pisah itu dalam satu hubungan itu ada di tangan kamu. Pilihan kamu sendiri. Kalau kamu mau lanjut, kamu akan perjuangkan supaya lanjut. Apapun rintangannya, kamu akan perjuangkan untuk lanjut. Kalaupun kamu mau pisah, itu pun keputusan kamu, pilihan kamu, pertimbangan kamu kenapa mau pisah. Jadi nggak ada jaminannya kalau karmic, twin flame, soulmate itu pisah nggak pisah, itu nggak ada jaminannya, nggak ada yang bisa jamin. Yang bisa menentukan adalah diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Situasi setiap hubungan itu setiap orang berbeda, berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan banyak hal, banyak faktor, lingkungan juga bisa. Jadi itu nggak mutlak akan bersatu atau akan berpisah. Jadi nggak ada ketentuannya karmik itu akan terus selamanya atau akan berpisah, soulmate juga akan terus selamanya atau berpisah, nggak ada yang mutlak. Lanjut dari V. V, kamu nanya, mau tahu apakah hubungan twin flame bisa diputuskan atau disudahi? Bagaimana caranya? Karena rasanya begitu menyiksa, berat. Kamu tersiksa karena kamu fokus di orangnya. Kalau kamu tahu visionnya si twin flame itu sendiri, kamu akan fokus di kamu sendiri. Berat memang, karena orang-orang yang dipertemukan dengan twin flame-nya itu artinya orang itu harus memperbaiki diri. Orang itu harus bisa self improvement di sini. Jadi ada, kenapa orang diberikan twin flame? Karena memang sudah saatnya orang itu memperbaiki dirinya, membenahi hidupnya. Itu masuknya lewat satu hubungan yang sulit. Jadi kalau dibilang bisa diputuskan atau enggak,
itu jelas bisa. Karena balik lagi setiap hubungan itu keputusannya ada di kamu, mau lanjut mau enggak. Tapi memang kalau twin flame, soulmate itu ada spiritual connectionnya, justru disitulah yang kamu harus belajar. Spiritual connection ini menuntun kamu untuk memperbaiki diri, untuk mengenal diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menjadi seseorang yang berpikir secara lebih spiritual lagi, lebih ke dalam lagi. Spiritual itu adalah ke dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu harusnya udah nggak ngelihat orang lagi, udah nggak ngelihat si twin flame kamu lagi. Bukan di situ fokus kamu ketika kamu masuk dalam fase hubungan twin flame. Jadi bukan fokus di orangnya, tapi seharusnya kamu fokus di misinya. Ketika kamu fokus di misinya, kamu akan lebih mudah menjalani perjalanan twin flame ini. Soal berjodoh atau enggak, itu kita serahkan aja ke semesta, ke universe. Karena belum tentu twin flame itu harus selesai urusannya di kehidupan yang sekarang. Oke. Ada dari Lantera, Kak, bagaimana cara kita mengingat soul mission kita? Aku kurang ngerti sama pertanyaan kamu sebenarnya, mengingat soul mission kita, karena kalau misalnya kamu sudah ketemu soul mission kita di saat ini, aku bingung kalau kamu bisa lupa. Gak mungkin lupa kayaknya gitu. Kalau kamu sudah tahu misi hidup kamu tuh apa, kamu akan jalanin sih, bukan melupakan. Akan terus menjalani. Kalau kamu misalnya misi hidupnya ingin berguna sebagai apa di dalam kehidupan kamu, pasti kamu akan jalanin. Jadi kayaknya nggak mungkin lupa sih ini. Jadi aku nggak terlalu ngerti sama pertanyaan kamu. Ini dari Niken. Pasangan saya selingkuh dan berencana menikah, tapi terkendala beda agama dan sulit di urusan adminnya. Dia ada arah akan kembali pada saya apabila di urusan admin tersebut gagal. Saya disakiti tapi saya selalu memaafkan. Apakah hubungan saya ini akan pulih? Ini enaknya private reading. Tapi ada yang aku garis bawahi, ketika saya disakiti tapi saya selalu memaafkan dan kamu mau ini pulih. Satu hal yang aku ingetin di sini, ketika kamu ada di satu hubungan yang buat kamu ini menyakitkan, tanya sama diri kamu sendiri, kamu masih terus mau disakiti atau enggak? Ketika kamu bertanya itu, kamu akan memilih. Kamu akan seperti apa kelanjutannya? Kalau kamu mau balik lagi, kamu harus siap akan disakiti terus, akan merasa tersakiti terus. Tapi ketika kamu memilih untuk keluar dari situ, kamu siap melepaskan apa yang membuat kamu sakit hati. Kalau memang pasangan kamu yang membuat sakit hati, kamu siap melepaskan dia. Jadi kamu tanya balik ke diri kamu sendiri, kamu mau kemana arahnya? Kamu mau ke arah yang lebih baik, ya kamu perjuangin. Apakah bisa pasangan kamu dibawa ke arah yang lebih baik sesuai apa keinginan kamu? Kalau nggak bisa, kamu putuskan. Jadi jawabannya sebenarnya ada di diri kamu, nggak di orang lain, nggak di aku juga, gitu kan. Bahas tentang twin flame dong Kak Vikan. Apakah semua orang punya twin flame? Enggak. Semua orang belum tentu orang itu punya twin flame atau dipertemukan dengan twin flame-nya. Atau hanya orang-orang tertentu. Jelas orang-orang tertentu. Kita pun nggak pernah tahu siapa yang akan bertemu dengan twin flame-nya dia, pasangan twin flame-nya dia, dan cuma universe yang tahu. Kalau hanya orang-orang tertentu yang termasuk golongan twin flame, iya jelas orang-orang tertentu yang punya twin flame atau dipertemukan dengan twin flame-nya itu di kehidupan yang saat ini. Dari Kupas Tuntas, apa bisa Mbak meditasi digunakan untuk mencari jawaban kemana kita mau ambil kuliah di mana? Bukan meditasinya sebenarnya yang bisa membantu atau digunakan untuk mencari jawaban. Tapi sebenarnya meditasi itu menjadi sarana kamu untuk lebih mengenal apa keinginan kamu. Meditasi di sini itu adalah satu jalan untuk kamu bisa menenangkan pikiran kamu. Jadi kalau kamu di hari-hari kamu biasa
itu kamu berpikir A, B, C, D. Nah, di meditasi itu membantu kamu lebih fokus untuk menentukan pilihan kamu. Karena pikiran kamu itu lebih tenang, pikiran kamu tidak gak terganggu dengan banyak pikiran, gak kusut pikiran kamu, gak overthinking, membantu kamu untuk itu. Jadi kamu akan lebih bisa fokus memikirkan apa yang menjadi mau kamu dan mengenal diri kamu sendiri, apa kebutuhan kamu itu. Jadi meditasi hanya sebagai sarana. Sebenarnya jawabannya adalah ke kamu sendiri, sarana untuk lebih mengenal diri kamu sendiri, apa yang kamu butuh. Eka Wong pengen memiliki intuisi yang kuat biar bisa membaca kartu tarot. Intuisi yang kuat ini bisa bawaan, bisa memang dilatih. Ketika kamu tidak memiliki bakat alam untuk intuisi yang kuat ini, kamu harus melatihnya. Melatihnya dengan apa? Dengan meditasi bisa. Jadi sarana meditasi itu bisa membantu kamu memiliki intuisi yang kuat dan juga berlatih setiap hari. Kalau kamu ingin membaca tarot, kamu harus berlatih setiap hari untuk bisa memahami arti-arti kartu tarot itu dan menyesuaikan dengan situasi bacaan kartu tarot itu. Meditasi, balik lagi tadi kayak yang aku omongin di awal, itu sarana untuk lebih menenangkan pikiran kamu sampai pikiran kamu itu tenang dan intuisi bisa masuk. Kalau kamu itu latih setiap hari, intuisi kamu akan lebih kuat lagi. Cynthia, cara melepaskan seseorang yang salah dan cara menemukan seseorang yang benar. Orang yang salah dan orang yang benar itu relatif. Jadi kalau menurut kamu salah, belum tentu menurut orang lain juga salah. Menurut kamu benar, itu belum tentu menurut orang lain itu benar. Salah dan benar cuma kamu yang tahu. Gimana caranya tahu orang yang salah? Itu cocok nggak buat kamu? Seseorang itu cocok nggak buat kamu? Kalau memang nggak cocok buat kamu, bisa jadi dia orang yang salah. Ya udah, kamu lepaskan. Tapi kalau dia cocok buat kamu dan bisa support kamu dalam kehidupan kamu, bisa jadi dia orang yang benar. Jadi itu semua tergantung kamu, tergantung setiap pribadi orang-orang. Jadi benar atau salah relatif dari kebutuhan si orang-orang tersebut. Oke? Sekian segmen Q&A kali ini. Kita ketemu di segmen Q&A berikutnya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.